Apa sih itu perisai Banten? Apa itu ilmu laduni? Nah, ini apa yang disebut dengan karomah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, salam sejahtera, salam rapat, wabil khusus buat ikhwan-ikhwan perisai Banten di mana saja berada. Hari ini Al-Fakir ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada ikhwan-ikhwan di luar yang menanyakan tentang apa sih itu perisai Banten dan apa itu ilmu laduni. Alhamdulillah, insyaallah Al-Fakir dengan sedikit keilmuan yang Al-Fakir miliki akan menjawab. Apabila ada jawaban yang kurang puas, yang kurang pas, silakan datang saja ke Padepokan Perisai Banten Cabang Condet, Jakarta Timur. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh para ikhwan di luar, yang pertama adalah apa sih itu Perisai Banten? Perisai Banten yang didirikan oleh guru besar kami Syekhuna wa Mursyiduna Abah Anja Yunis Romli, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam sehat walafiat. Perisai Banten ini kita kupas. Yang pertama adalah perisai. Perisai ini adalah tameng, pelindung daripada kejahatan-kejahatan atau daripada orang-orang yang hendak berniat jahat kepada kita. Oleh karena itu, itulah perisai keilmuan laduni ucapnya tak karomah Kanjeng Sunan Kalijaga. Itulah adalah perisai daripada orang-orang yang hendak berniat zalim kepada diri kita. Adapun nama Banten, kebetulan sekali Padepokan Perisai Banten, Padepokan pusatnya terletak di daerah Jalan Pondok Jagung Raya yang sudah menjadi Provinsi Banten. Oleh karena itu, keilmuan laduni ucapnya tak karomah Kanjeng Sunan Kalijaga, padepokannya bernama Perisai Banten. Di sini ada pertanyaan dari ikhwan-ikhwan, siapa pendiri Perisai Banten? Fakir ingin menjelaskan siapakah pendiri Perisai Banten. Pendiri Perisai Banten adalah Syekhuna Mursyiduna Abah Anja Yunis Romli, yang telah begitu banyak membimbing para anggotanya, para ikhwannya dari kalangan orang-orang yang tidak baik, dari kalangan orang-orang yang tadinya awalnya dia hidupnya boleh dikatakan pencandu narkoba. Alhamdulillah, ketika bergabung ke Perisai Banten, orang tersebut menjadi baik, terus kembali menjadi lebih baik. Kemudian ada pertanyaan ya, yang sangat bagus ya, yang dilontarkan oleh ikhwan di luar sana, yaitu apa itu ilmu laduni. Nah, ini sangat bagus. Banyak orang yang salah mengartikan ilmu laduni. Orang mengatakan bahwa ilmu laduni tanpa dipelajari kita akan dapat. Tidak, ilmu laduni harus dipelajari. Seperti hadis Rasulullah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap kaum muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan. Jadi ilmu itu harus dipelajari. Artinya laduni, kita berusaha dulu, berikhtiar untuk menuntut ilmu. Insya Allah dengan ilmu laduni itu Allah akan memberikan, akan membuka hikmah, akan membuka al-futuh, sehingga orang tersebut mudah mendapatkan ilmu, mudah memahami ilmu, dan cepat tangkap akan ilmu. Itu yang disebut laduni. Jadi harus dipelajari dulu. Bukannya artinya dia nggak belajar, tiba-tiba datang ilmu, dia belajar sama siapa? Ya, mereka harus belajar dulu. Itulah pengertian daripada ilmu laduni, sehingga terbukalah al-futuh, terbuka. Allah berikan keterbukaan atas akal dan pikirannya, sehingga dia dapat menangkap ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Itu yang dapat Al-Fakir jawab tentang pengertian daripada ilmu laduni. Bukannya ilmu laduni itu tanpa harus belajar, dan bukannya ilmu laduni itu langsung dikasih dari Allah.
Tadi sudah saya jawab, ilmu laduni betul dari Allah, tapi harus dipelajari. Sedangkan Rasulullah SAW belajar, ya. Rasulullah yang ummi belajar, disuruh belajar, ikra katanya, bacalah, dibaca suruh belajar kita. Adapun laduni ini adalah kemudahan, sehingga terbukanya futu, sehingga kita dapat memahami, mempelajari dengan mudah, memahami segala ilmu-ilmu yang diberikan, yang kita pelajari. Insya Allah akan memberikan suatu keterbukaan, hikmah kepada diri kita. Itulah yang dimaksud ilmu laduni. Buat ikhwan akhwat kaum muslimin wal muslimat di mana aja berada, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang disebut dengan karomah? Nah, ini pertanyaannya sangat bagus. Kita kalau para nabi itu yang Allah berikan kepada para nabi adalah mukjizat. Yang diberikan kepada wali adalah karomah. Yang diberikan kepada umat ya Rasulullah seperti kita adalah ma'unah. Karomah hanya diberikan kepada Allah, hanya kepada orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa arti karomah? Karomah itu adalah mulia. Siapa yang mulia? Yaitu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena apa tujuan kita mempelajari ilmu laduni, ucapnya karomah Kanjeng Sunan Kalijaga? Karena kata Nabi, apabila kamu tidak bisa dekat kepada Allah, dekatilah orang-orang yang dekat kepada Allah. Siapa? Yaitu para wali-wali Allah. Sehingga kita mempelajari karomahnya para wali-wali Allah, maka itu kita akan mendapatkan satu maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di sini adalah ilmu laduni, ucapnya karomah Kanjeng Sunan Kalijaga, memiliki suatu larangan yang tidak boleh dilakukan oleh semua ikhwan, yaitu jaga mulut dan jaga mata. Apa itu jaga mulut? Ketika kita marah tidak boleh membinasakan orang, dan mata kita pelihara, jangan melihat hal-hal yang dilarang oleh agama. Itulah pengertian daripada karomah, ya, karena menjaga karomah para wali, sehingga kita mempelajari karomahnya para wali, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga pertanyaan yang diberikan oleh para ikhwan yang akhir jawab mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah dapat dimengerti. Apabila ada ikhwan yang kurang paham, kurang jelas, silakan saja datang ke Perisai Banten, cabang Condet, Jakarta Timur, persisnya di Jalan Ciliwung, Condet, Jakarta Timur, dekat Al-Hawi atau Pasar Gosir Cilitan. Silakan datang. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan bicara langsung, akan lebih jelas. Ya, mudah-mudahan apa yang Al-Fakir jelaskan mudah dapat dipahami. Jangan lupa subscribe di bawah ini, jangan lupa like-nya dan pencet loncengnya, lontang-lonteng. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan daripada kemanfaatan ilmu laduni, ucap nyata karomah Kanjeng Sunan Kalijaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.